Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Kembali kita disapa oleh firman Tuhan di hari Sabtu 12 Oktober 2024. Bapak Ibu yang terkasih, dengan rasa syukur kepada Tuhan, kita pada pagi hari ini marilah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita semua yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 109 ayat yang ke-26. Demikian bunyinya. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Dalam bahasa Batak, saya urupi maau ale Jehovah debatakku, saya tupahi maau hopar tu asi niroham. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah manusia tidak butuh orang lain? Apakah manusia atau saya, Bapak Ibu masing-masing kita mampu hidup sendiri di dunia ini? Jawabannya adalah setiap insan manusia sangat membutuhkan orang lain hadir di dalam hidupnya. Baik saya maupun Bapak Ibu. Tentu sebagai manusia kita tidak dapat hidup hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Sejak dari penciptaan Allah akan dunia ini, dan ketika Allah menciptakan manusia, Allah telah melihat manusia itu membutuhkan pertolongan. Dan setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kita seringkali dihadapkan pada tantangan dan kesulitan hidup yang terkadang tampaknya melebihi kemampuan kita sendiri. Walau demikian, yang kita hadapi, satu hal yang sangat penting yang kita harus perhatikan adalah kepada siapa saya, Bapak Ibu kita semua meminta pertolongan. Dengan jelas kita melihat dalam pengakuan pemazmur, pertolongan itu adalah didapat dari Tuhan Allah. Alamat permohonan dan permintaan pertolongan kita itu adalah hanya di dalam satu nama, Yesus Tuhan Allah kita, bukan kepada Allah lain, bukan kekuatan dunia ini, bukan kepada kekuatan iblis. Karena memang tidak sedikit dari manusia itu menghambakan dirinya kepada kekuatan-kekuatan dunia ini. Pemazmur menambahkan bahwa kasih setia Tuhan adalah dasar dari permohonannya. Ini menunjukkan keyakinan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia dan penuh kasih. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Dia adalah penolong yang selalu ada dalam setiap keadaan. Ketika kita berdoa dan memohon kepadanya, kita melakukannya dengan keyakinan bahwa kasih-Nya akan memenuhi setiap kebutuhan saya, Bapak Ibu dan kita semuanya. Kasih setia Tuhan tidak menjadi ukuran atau pertolongannya bukan perbuatan dan perilaku kita. Pertolongan Tuhan tidak melihat dari apa yang sudah kita perbuat, tapi memang Tuhan betul mengasihi kita karena Dia adalah kasih. Adapun perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan adalah sebagai buah dari keselamatan yang telah diberikan Tuhan, bukan supaya mendapatkan keselamatan. Seturut dengan itu, seharusnya lah kita harus menjadi orang yang selalu bersyukur dan memuji-muji nama Tuhan. Firman Tuhan hari ini tidak hanya merupakan doa, permohonan, tetapi juga ungkapan kepercayaan akan kebaikan Tuhan. Sebagai orang percaya, kita harus merespon setiap pertolongan Tuhan dengan hati yang penuh dengan rasa syukur, dengan tindakan yang mencerminkan kasih dan kesetiaan. Marilah
kita datang kepadanya dengan iman dan bersyukur atas setiap pertolongan yang diberikannya. Semoga kita selalu merasakan dan mengalami kasih setia Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang menganugerahi kehidupan pada hari ini pada kami pribadi lepas pribadi, segala puji hormat hanyalah padamu ya Tuhan. Pada hari ini kami memohon, sertailah setiap perjalanan hidup kami, dan ketika kami tidak berdaya, tolonglah kami dan Roh Kudus yang memampukan kami melewati semuanya. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Amin. Karenanya Bapak Ibu, mintalah pertolongan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kita. Niscaya kita beroleh kekuatan. Amin. Shalom.